Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua. Kenapa ya Bapak ini bilang kalau orang yang mau bubarin DPR itu orang tolol? Terus sebenarnya DPR bisa dibubarin nggak sih? Ya, waktunya Chef Popon menjelaskan. Bayangin negara demokrasi kayak meja berkaki 3. Kaki pertama, eksekutif alias pemerintah. Tugasnya ngurusin negara. Kaki kedua, legislatif alias DPR. Tugas utamanya bikin undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan kaki ketiga, yudikatif. Para hakim di MA dan MK yang jaga aturan hukum. Kalau salah satu kakinya hilang? Ya, mejanya doyong, bahkan bisa roboh. Artinya, negara butuh keseimbangan biar nggak roboh. Kayak gimana contohnya? Nah, contohnya yaitu pada zaman Romawi, waktu Julius Caesar berkuasa. Julius Caesar awalnya adalah jenderal yang hebat. Ia berhasil menaklukkan wilayah sampai Eropa, Asia, dan Afrika. Rakyat kecil juga lebih sejahtera di bawah kepemimpinannya. Tapi karena kekuatannya yang terlalu besar, Senat atau DPR-nya Romawi merasa kehilangan pengaruhnya. Yang pada akhirnya DPR-DPR itu bersekongkol untuk membunuh Caesar dengan dalih untuk mempertahankan republik. Tapi sayangnya ketika terjadi peristiwa pembunuhan itu, bukannya kemakmuran yang didapatkan. Terjadi perang saudara antara pendukung Caesar dan pendukung bangsawan yang diwakili oleh DPR, yang mengakibatkan runtuhnya Republik Romawi. Jadi, kalau salah satu pilar kekuasaan terlalu kuat atau dihilangkan, demokrasi bakalan tidak berjalan dan resikonya negara bisa kacau balau. Indonesia juga pernah mengalami hal mirip. Tahun 1960, DPR sering tidak sependapat dengan kebijakan Soekarno. Soekarno kesel hingga memicu dibubarkannya DPR. Lalu, Soekarno membuat DPR baru yang anggotanya dipilih presiden sendiri. Hasilnya di luar kelihatan rukun, tetapi suara rakyat hilang, oposisi pun lenyap. Jadi kayak main monopoli sendirian dong? Pasti menang terus. Betul. Dan inilah yang akhirnya menjadikan Soekarno sebagai pemimpin tunggal. Nah, ada juga kejadian yang hampir sama persis terjadi di masa pemerintahan Gus Dur. Beliau sering bentrok sama DPR, karena menurut beliau, DPR hanya mementingkan kepentingan golongan daripada aspirasi rakyat. Karena itu, beliau sempat ngeluarin dekret mau bubarin DPR MPR. Tapi sayangnya, upayanya gagal karena kurangnya